Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ini kita bahas tentang kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, yang perlu teman ketahui bahwasanya pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah ini ilmu pengetahuan mencapai puncak kejayaannya. Jadi ilmu pengetahuan mulai berkembang pesatnya itu ketika masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, apa tahu penyebab dari berkembangnya ilmu pengetahuan dinasti Abbasiyah? Itu yang pertama adalah dilakukan berbagai macam penelitian dan kajian tentang ilmu pengetahuan. Nah, pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah itu banyak khalifah-khalifah yang mulai menggerakkan para ilmuwan untuk menerjemahkan buku-buku dari bangsa luar, bangsa asing itu banyak diterjemahkan di bahasa Arab. Apa itu tujuannya? Adalah untuk biar para ilmuwan bangsa Arab itu bisa mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Nah, contoh bukunya adalah filsafat jabar, falak, matematika, dan lain sebagainya. Nah, penelitian dan penerjemahan ini itu gencar-gencarnya itu ketika masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur, Harun ar-Rasyid, al-Ma'mun, dan al-Mahdi. Nah, itu karena banyaknya penelitian, kajian ilmu pengetahuan, dan juga penerjemahan. Kedua, pemimpin yang sangat memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, karena khalifah-khalifah, tidak semua khalifah dinasti Abbasiyah memperhatikan ilmu pengetahuan. Hanya ada beberapa, salah satunya adalah ketika masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Ini sangat memperhatikan ilmu pengetahuan sampai beliau mendirikan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi nama Baitul Hikmah. Nanti perlu sampai ingat, yaitu pusat penelitian ilmu pengetahuan atau pusat lembaga pengetahuan yang didirikan oleh Harun ar-Rasyid, yaitu Baitul Hikmah. Ya, ini dijadikan sebagai perguruan tinggi akhirnya dan juga dijadikan perpustakaan. Nah, yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dipandang sebagai hal yang sangat penting dan mulia. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, ini ilmu pengetahuan ini tingkatannya sangat tinggi. Jadi kalau orang tidak berilmu pengetahuan itu kayak ndak sip gitu. Jadi semuanya berlomba-lomba belajar. Jadi semangat belajarnya itu sangat tinggi. Mereka sungguh menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Mereka menerapkan substansi dari praktek syariat Islam. Jadi mulai hukum syariat Islam, mulai apa semuanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ulama yang mencintai ilmu menghormati para sarjana, memuliakan para pujangga. Jadi khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah itu hanya yang beberapa tadi seperti Abu Ja'far al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan lain, itu sangat memuliakan para ilmuwan-ilmuwan. Jadi dikasih hadiah, dikasih fasilitas yang nyaman, ya. Kemudian penyebab perkembangan ilmu pengetahuan yang keempat adalah karena khalifah yang sangat menghargai dan memuliakan ilmu pengetahuan. Sama ya. Jadi khalifah-khalifahnya itu sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Nah, memandang ilmu pengetahuan sangat menghargai dan memuliakannya. Oleh karena itu, mereka membuka peluang seluasnya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada seluruh siswa, baik dari kalangan Islam maupun kalangan yang lain. Jadi baik kaum muslim ataupun kaum yang lain yang ingin belajar disilahkan. Yang ingin belajar dimanapun disilahkan. Sangat menghormati para sarjana dan para ilmuwan. Nah, penyebab berkembangnya ilmu pengetahuan yang kelima adalah didirikannya lembaga khusus yang membidangi ilmu pengetahuan. Dibentuk lembaga khusus untuk ilmu pengetahuan. Berbagai negara sehingga munculnya tokoh Islam yang menyebarluaskan agama Islam, menghasilkan garis besar. Didirikannya Majelis Munazoroh. Selain Baitul Hikmah tadi, ada yang namanya Majelis Munazoroh, tempat berkumpul para sarjana muslim membahas ilmu pengetahuan. Nah, ini para sarjana ini bebas untuk berpikir, bebas diskusi, bebas mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya. Ya. Yang B, hasil pengembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah, munculnya atau adanya ilmu hadis. Ilmu hadis ini nanti yang perlu sampean ketahui yaitu adanya
tokoh-tokoh dalam bidang ilmu hadis, yaitu ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. Kelima ilmuwan hadis ini terkumpul dalam kutubus sitah. Kutub itu buku, sitah itu artinya 6. Jadi itu nanti ada 6 buku hadis. Yang paling sahih adalah Imam Bukhari, makanya terkenal dalam bukunya yaitu Sahih Bukhari. Kemudian ada Imam Muslim, Sahih Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi. Nah, ini masih sanad 1, 2, 3. Yang 2 Bukhari dan Muslim ini yang paling sahih atau yang paling benar. Kemudian yang kedua itu adalah adanya ilmu tafsir. Ilmu tafsir menjelaskan tentang makna kandungan ayat Al-Quran. Banyak muncul para ilmuwan, yaitu ada Abu Jarir At-Tabari dan Abu Muslim Muhammad bin Bahra Isfahani. Kemudian ada ilmu fikih, munculnya 4 mazhab itu, ada Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan juga Hambali. Filsafat Islam, filsafat itu sendiri adalah ilmu tentang mencintai Al-Quran, mencintai ilmu pengetahuan. Banyak muncul ya. Kemudian ada ilmu tasawuf yang mengajarkan cara-cara membersihkan hati pikiran agar dekat dengan Allah. Kemudian ilmu sejarah, ini ilmu sejarah juga dipelajari. Jadi sejarah pada masa lampau itu ditulis, dipelajari lagi, atau ada ilmuwan yang menulis sejarah. Gunanya untuk apa? Agar bisa dipelajari oleh kaum yang sekarang dan diambil manfaat dan juga hikmahnya. Kemudian ada ilmu kedokteran. Nah, pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid ini ilmu pengetahuan dalam bidang kedokteran ini sangat maju ya. Sekolah-sekolah tinggi kedokteran didirikan sehingga banyak mencetak sarjana kedokteran. Nah, kemudian ada matematika. Tokoh matematika yang paling terkenal adalah Khwarizmi, Umar Khayyam. Kemudian bidang astronomi, Abu Mansur Al-Falak, Jabir Al-Batan. Ini pelopor pencipta alat teropong pertama. Kemudian ada ilmu sosial. Nah, untuk status sosial di dinasti Abbasiyah itu dibagi menjadi 2, kelas khusus dan juga kelas umum. Kalau kelas khusus ini khalifah dan juga keluarga-keluarganya. Kelas umum ini termasuk ada ilmuwan, pedagang, dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang ekonomi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Nah, kas negara selalu penuh, uang masuk lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Kemudian ada ilmu pertanian. Ilmu pertanian ini juga diperhatikan ya, ilmu pertanian sangat diperhatikan oleh pemerintah juga sangat menghargai kaum petani, menunjukkan kemajuan ekonomi, membuat bendungan, membangun irigasi. Kemudian ilmu perindustrian, seperti perbintangan, biologi, fisika, kimia, dan sebagainya, sangat menunjang bagi lahirnya ilmu perindustrian. Para khalifah Abbasiyah banyak mencurahkan perhatian pada sektor ini. Nah, itu ya, ilmu perindustrian. Kemudian yang terakhir adalah ilmu perdagangan. Kalau masalah perdagangan ini, bangsa Arab itu sangat identik atau ciri khasnya adalah selalu berdagang. Makanya ilmu perdagangan juga sangat diperhatikan. Yang terakhir ada perkembangan dalam bidang ilmu perdagangan. Ilmu perdagangan, kalau bicara ilmu perdagangan itu tidak lepas dari bangsa Arab, dan bangsa Arab itu selalu identik dengan yang namanya perdagangan. Makanya untuk mencapai tujuan tersebut, para khalifah menganjurkan para ulama dan cendekiawan untuk membuka jurusan ekonomi perdagangan. Nah, agar para perdagangan yang identik dengan bangsa Arab tadi ini lebih maju. Nah, untuk menunjang para pedagang-pedagang ini, para khalifah membangun tempat istirahat para khalifah, membangun armada agar tidak ada perompakan bajak laut, membangun tempat-tempat perdagangan baru. Ini dalam bidang ilmu perdagangan. Kemudian dinasti Abbasiyah berhasil mencapai puncak kejayaan dalam segala bidang. Dalam bidang apa saja?
Nah, berikut ini merupakan tanda-tanda majunya zaman Abbasiyah, adanya transformasi lembaga dan kegiatan ilmu pengetahuan. Transformasi maksudnya perubahan yang sangat baik, perubahan yang sangat pesat. Yang dulunya belajar itu hanya di masjid, kemudian masjid itu dijadikan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat belajar, kemudian bertransformasi atau berkembang ke kutab, lembaga pendidikan tempat anak-anak belajar hitung dan menulis. Nah, kemudian dilanjut kepada anak-anak itu belajar ke rumah guru-guru atau mencari masjid-masjid yang lain. Nah, kemudian berkembang lagi karena para khalifahnya juga sangat cinta ilmu pengetahuan, maka dibukanya madrasah-madrasah yang dipelopori oleh Khalifah Nizam al-Mulk, ya. Kemudian kemajuan dalam bidang agama, munculnya tadi kutubus sittah, para ilmuwan hadis, ada Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Kemudian munculnya 4 mazhab, Hanafi, Hambali, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian ada ahli-ahli tafsir dan yang lain sebagainya. Kemajuan dalam bidang ilmu sains teknologi, dalam bidang astronomi, banyak astronomi muslim, Muhammad Ibnu Ibrahim, bidang ilmu kimia dan lain sebagainya. Kemudian dinamika kebijakan politik, memindahkan ibu kota negara Damaskus ke Baghdad. Nah, ini salah satunya, perpindahan ke Baghdad ini karena dipandang Baghdad ini sebagai kota yang sangat strategis. Jadi kalau ada yang ingin belajar agama, Yang kedua adalah suasana tumbuh peradaban Islam, ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Nah, kalau bicara tentang suasana kemajuan ilmu pengetahuan, kalau pada masa dinasti Abbasiyah ini merupakan golden age-nya atau masa keemasannya ilmu pengetahuan itu berkembang ya pada masa dinasti Abbasiyah itu. Nah, suasana tumbuh peradaban Islam terjadi setelah perluasan wilayah secara besar-besaran. Nah, ketika karena perluasan wilayah ini, makanya ilmu pengetahuan itu cepat sekali berkembang. Nah, ulama dari berbagai disiplin ilmu agama didatangkan mengajari orang Islam yang belajar. Kegiatan menulis, menerjemahkan, menghafal, dan lain sebagainya itu berkembang pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kemudian daerah-daerah mana toh yang menjadi pusat ilmu pengetahuan atau menjadi pusat peradaban Bani Abbasiyah? Yang pertama adalah ada di kota Baghdad. Ini dibangun oleh Khalifah kedua, yaitu Al-Mansur. Tujuannya membangun kota ini adalah membersihkan wilayah dari kelompok Syiah ketika itu. Nah, kenapa dipilihnya Baghdad? Karena yang itu tadi tempatnya strategis, berada di pusat kota dan lain-lainnya. Ya, dibangun oleh 1.000 pekerja dari seluruh wilayah Islam, diawasi oleh arsitek ahli Eropa. Jadi yang membangun arsiteknya itu berasal dari kota. Di dalam kota Baghdad dibangun berbagai peradaban seperti istana, masjid, madrasah tadi, kota perpustakaan, ada Baitul Hikmah, majelis munazoroh, dan lain sebagainya. Nah, ketika pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, kota Baghdad dibangun menjadi lebih sempurna dengan fasilitas pendidikan. Ada Universitas An-Nizam, perpustakaan Baitul Hikmah tadi, kemudian fasilitas belajar yang lainnya. Pada akhirnya Baghdad menjadi kota yang makmur, maju, dan sangat terkenal dengan ilmu pengetahuannya. Banyak orang-orang dari negara lain yang masuk ke Baghdad untuk belajar ilmu pengetahuan. Selanjutnya banyak mahasiswa dari berbagai penjuru dunia datang ke kota Baghdad. Ini yang menjadi pusat peradaban Bani Abbasiyah, salah satunya adalah di Baghdad. Yang kedua adalah Samara, bahwa kota Samara berasal dari Arab yang artinya siapa yang melihat pasti menang. Kota ini dibangun di Sungai Dajjal, ya kan? Asalnya dibangun oleh Harun ar-Rasyid dari sebuah kota tua. Jadi Samara ini dulu adalah kota tua yang tidak ditinggali. Kemudian pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dibangun, ya, menggali semua sungai. Kemudian Khalifah Al-Mustaqim juga membangun sebuah istana, mulai dibangun sampai akhirnya
karena kota Baghdad ini sudah semakin sesak, kemudian banyak yang pindah ke kota Samara, ya. Kemudian kota Kak dibangun oleh Khalifah Al-Mansur sebagai kota bayangan bagi Baghdad. Ini kota kedua setelah Baghdad sebagai pusat pemerintahan. Karena tadi kota Baghdad ini sudah sangat penuh, kemudian dibangunnya kota baru tadi Samara dan juga kota Kak, kota bayangan yang dijadikan serpan kota pusat pemerintahan. Kemudian ada Anhar Simiyah, kota tua yang dibangun oleh seorang raja Persia yang bernama Heraklius, ya. Pada masa Abbasiyah, Khalifah pertama Abu Abbas memperbaiki kota ini dan mengganti namanya menjadi kota Hasyimiyah yang dulunya Anhar. Kemudian karena kota tua ini kemudian diganti namanya menjadi kota Hasyimiyah. Nah, pada masa pemerintahan Mansur, Khalifah kedua, dia merasa tidak nyaman karena pernah mendapat ancaman lawan politik, maka mendirikan kota baru yang bernama Baghdad tadi. Jadi intinya adalah sebelum pindah ke Baghdad dari Damaskus itu ke Anhar dulu, ya. Baru ketika pada masa pemerintahan Ja'far Al-Mansur, pemerintahannya dipindah ke Baghdad. Intinya Anhar atau Hasyimiyah ini yang mendirikan adalah khalifah pertama dinasti Abbasiyah, yaitu Abu Abbas As-Sofa. Meskipun ibu kota Abbasiyah dipindah ke Baghdad, wilayah bekas kekuasaan Romawi yang terkenal dari bumi tetap menjadi salah satu pusat peradaban Islam. Karena selama 4 tahun Abu Abbas As-Sofa, khalifah pertama dinasti Abbasiyah ini, menjadikan Anhar ini sebagai pusat ibu kota Abbasiyah. Kemudian ada Bukhara atau Samarkand. Samarkand mendapat wilayah paling jauh di wilayah perbatasan dengan Mongol. Nah, sejarah berdirinya kota ini adalah ketika Iskandar Yurkani berkenan agar membatasi adanya Bukhara dan Samarkand ini karena adanya serangan dari tentara Mongol, ya. Dua kota ini termasuk wilayah pada masa Abbasiyah berkuasa. Kemudian lahir ulama seperti Imam Bukhari dan Abu Alais Samarkandi. Nah, ini adanya Bukhara dan Samarkand ketika dinasti Abbasiyah mulai diserang oleh tentara Mongol. Kemudian daerah-daerah yang menjadi pusat peradaban dinasti Abbasiyah yang terakhir adalah Mesir. Menjadi kota tua dalam sejarah Mesir kuno, dikenal dari berbagai kota seperti Alexandria, Fustat, Kahira, dan sekarang dikenal dengan nama Kairo. Pada masa kekuasaan Abbasiyah berdiri beberapa universitas dan masjid. Salah satu universitasnya yang paling terkenal yaitu Universitas Al-Azhar yang masih ada sampai sekarang, dan Masjid Qo'atul.